Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan perkuliahan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rahmi Safiatul Alama sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad bin Amin dan Elvira Daniana, yang akan mempresentasikan materi tentang aliran-aliran dalam pemikiran Islam dan sejarahnya. Yang pertama, aliran teologi atau disebut juga dengan aliran kalam. Ilmu kalam berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan alam. Ilmu merupakan kata yang salah satu nama Allah, yaitu al-ilmu, juga berarti maha pengetahuan. Sedangkan alam berarti pengucapan atau ucapan. Maka ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama, aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan kawan di sana karena tidak mau menerima arbitrasi dalam pertempuran sipil yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berasal dari kata kharija, artinya keluar, dan dimaksudkan di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sehingga diterimanya arbitrase oleh Ali. Yang kedua adalah aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya pihak, kuat, golongan, kelompok, atau pengikut sahabat atau penolong. Adapun Ahlu al-Bait adalah family rumah Nabi. Menurut Syiah yang dinamakan Ahlu Bait itu adalah Fatimah suaminya Ali, Hasan dan Husain anak kandungnya, menantu dan cucunya Nabi, sedangkan istri Nabi tidak termasuk ke dalam Ahlu Bait. Asal-usul Syiah dan perkembangan Syiah. Asal-usul Syiah dan perkembangan Syiah sejak zaman Rasulullah serta Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Belum pernah ditemukan adanya satu golongan politik atau golongan agama yang memiliki banyak pengikut, memiliki karakter dan identitas khusus, dan memiliki target yang jelas. Golongan itu baru muncul pada masa Khalifah Utsman. Mereka adalah orang-orang yang setia pada Ali, yang menganggap bahwa Khalifah Ali berdasarkan nas Al-Quran dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik yang disampaikan secara jelas maupun samar. Menurut mereka, seharusnya tampak kepemimpinan diduduki oleh Ali dan keturunannya, serta tidak boleh lepas darinya. Yang ketiga adalah aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu atau secara hatinya dari lafaz al-Jabar yang berarti paksaan. Selanjutnya, kata Jabara setelah ditarik menjadi Jabariyah memiliki arti suatu aliran. Lebih lanjut, Syekh Hasan menegaskan bahwa Ahad al-Jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya pada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Secara istilah, Jabariyah berarti menyadarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah menurut Muta'allimin adalah sebutan untuk mazhab al-alam yang
menyebutkan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Asal-usul Jabariyah. Aliran Jabariyah sebenarnya sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad ibn Dirham. Pandangan Ja'ad bin Dirham ini kemudian disebarluaskan oleh pengikutnya, seperti Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jaham tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Dia adalah sekretaris Sulaim bin Al-Harith dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Namun, dalam perkembangannya, paham Jabariyah juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh lainnya, di antaranya Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Bilal. Selanjutnya adalah Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara, yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuasaan manusia dalam melaksanakan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya. Adapun secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta dari segala perbuatannya. Ia dapat membuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendak sendiri. Asal-usul aliran Qadariyah. Sekilas, pemahaman Qadariyah ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi benar menurut logika juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Akan tetapi, jika kita mendalami ajaran Al-Quran dan Hadis secara komprehensif serta memperhatikan realitas kehidupan sehari-hari, maka akan tampak jelas bahwa paham Qadariyah yang tidak mempercayai adanya takdir adalah mengandung berbagai kelemahan dan telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutkan sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Wasil ibnu Asad pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi sampai 131 Hijriah atau 348 Masehi dan Amr ibnu Umar dengan Al-Hasan al-Basri. Dalam majlis pengajian Al-Hasan al-Basri muncul pertanyaan tentang orang yang berdosa besar, bukanlah mukmin dan juga bukanlah orang kafir, tetapi berada di antara dua posisi yang istilahnya al-manzilah bain al-manzilatain. Asal-usul aliran Mu'tazilah. Pembina pertama aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Mas'udi, Wasil bin Atha adalah Syekh al-Mu'tazilah wa qadimuha, yaitu kepala Mu'tazilah yang tertua. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 81 Hijriah dan meninggal di Masrah pada tahun 131 Hijriah. Di Madinah, ia berguru pada Hashim Abdu bin Muhammad bin Hanafiyah. Kemudian pindah ke Basrah dan belajar pada Hasan al-Basri. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintahan Abdul al-Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul al-Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan ideologi bangsa. Aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah nama lain di dalam Islam, nama lain dari aliran
Ismail al-Asy'ari. Asal-usul aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersamaan yang dikenal dengan nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Pada waktu yang bersamaan, Syiah sebagai aliran memainkan perannya dalam masyarakat Islam dengan pandangan-pandangan rasional dengan berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi dan meninggal pada tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Al-Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran teologi Asy'ari sangat banyak menggunakan makna Al-Quran dan Sunnah, maka Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Asal-usul aliran Maturidiyah. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi sendiri sebagai pemikir yang tampil dalam asal-usul aliran Maturidiyah. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi sendiri sebagai pemikir yang tampil dalam menghadapi pemikiran Mu'tazilah. Al-Maturidi banyak menyerang pemikiran Mu'tazilah. Namun, karena ia memiliki latar belakang intelektual, pandangan-pandangan rasional Abu Hanifah, di celah-celah perbedaan itu terdapat pula kesamaan. Murid terpenting dari Al-Maturidi adalah Abu Al-Yusuf Muhammad al-Badawi. Ia dilahirkan pada tahun 421 Hijriah dan meninggal pada tahun 439 Hijriah. Aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja', artinya penundaan atau penangguhan. Karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbalan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Asal-usul aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul sebagai reaksi dari aliran Qadariyah yang memandang perbuatan dosa sebagai kuasa absolut dan merupakan sifat penuh. Murji'ah lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Qadariyah daripada tentang aliran mayoritas. Sangat kontras dengan aliran Qadariyah yang mirip sekali dengan ajaran Yohan tentang dosa yang dihukum mati. Aliran Murji'ah muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai dosa besar. Masalah yang mulanya hanya bersifat politis akhirnya berkembang menjadi masalah teologis. Lantaran dua aliran tersebut muncul mendahului aliran Mu'tazilah, maka tidak salah pula jika Wolfson menyebut bahwa keduanya sebagai aliran Mu'tazilah dalam teologi Islam. Pengertian fikih dan mazhab. Fikih menurut bahasa adalah paham yang mendalam, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut fuqaha, fikih ialah istilah segala hukum syara yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasul dengan jalan ijtihad dan istinbat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. Ulama-ulama mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Nama lengkap Imam Hanafi ialah Nu'man bin Sabit bin Zawtah. Dilahirkan pada masa sahabat yaitu pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Nama lengkap Imam Maliki ialah Malik bin Anas bin Abu Amir. Lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Mazhab Maliki ialah suatu kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia.
Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Muttalibi Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Pendiri mazhab Hambali ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal Az-Zaili Asy-Sya'bani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Yang kelima yaitu mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fariyah ini didirikan oleh seseorang yang bernama Al-Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali. Aliran-aliran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memfokuskan perhatiannya pada dimensi esoterik, yaitu pembersihan aspek rohani manusia sehingga dapat menimbulkan akhlak mulia. Macam-macam aliran tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Orientasi tasawuf akhlak ini adalah pembentukan akhlak yang mulia atau mahmudah dalam mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping tasawuf akhlaki, yang kedua yaitu aliran tasawuf irfani. Apa itu aliran yang irfani itu? Yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan antar manusia, tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi filsafat tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah memengaruhi para tokohnya. Menurut At-Taftazani, tasawuf mulai muncul dengan jelas dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Masih menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyak istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Ini aliran-aliran filsafat. Yang pertama, idealisme. Aliran filsafat idealisme adalah suatu aliran filsafat yang paling tua yang umumnya disandarkan dengan filosof besar yaitu Plato. Aliran ini memiliki suatu keyakinan bahwa realitas ini terdiri dari substansi sebagaimana ide-ide atau spirit. Pengetahuan menurut aliran ini tidak lain adalah yang ada dalam ruang ide. Alam nyata tergantung pada Tuhan sebagai jiwa universal. Alam nyata ini adalah pancaran dan ekspresi dari jiwa universal itu. Realitas yang sesungguhnya bukanlah terletak pada bendanya, tetapi pada sesuatu yang berada di dalam dan mengikat zat tersebut sehingga ia menjadi wujud. Realisme. Pada hakikatnya kelahiran realisme sebagai suatu aliran dalam filsafat sebagai sintetis filsafat idealisme Immanuel Kant di satu sisi dan empirisme John Locke di sisi lainnya. Realisme itu kadang kala disebut juga neo-rasionalisme. John Locke memandang bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Ia berkeyakinan bahwa sesuatu dikatakan benar jika didasarkan pada pengalaman indrawi, sifatnya induksi. John Locke
menyangkal kebenaran akal. Rasionalisme yaitu aliran filsafat yang muncul pada zaman modern dengan menekankan bahwa dunia luar adalah sesuatu yang real. Rasionalisme memiliki suatu keyakinan bahwa sumber pengetahuan terletak pada rasio manusia melalui persentuhannya dengan dunia nyata di dalam berbagai pengalaman empirisnya. Dapat kita simpulkan bahwa aliran-aliran dalam pemikiran Islam secara garis besarnya adalah aliran alam, aliran fikih, aliran tasawuf, dan aliran filsafat. Mereka dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Namun, hal yang terpenting yang harus digarisbawahi sumber mereka yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan realitas yang ada memang benar adanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang sifatnya gondi itu lebih banyak daripada ayat yang sifatnya qat'i agar daya nalar yang dimiliki oleh manusia itu berkembang. Terima kasih. Saya Rahmi Fathriyatul Ulama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.